Mari Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Zakaria 2, ayat yang pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerakkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku. Dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya.
Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celakalah yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sarma. Ya, silakan Pastor Paul. Ya. Oke, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara ya. Saudara, ada yang menarik di situ, ada namanya tongkat pengukur ya, saudara ya. Tongkat pengukur dan tali sipat tadi ya.
diukur, ya, pengukuran di situ, pengukuran proses pengukuran, saudara ya. Nah, saudara, ketika kita bilang diukur dengan tali sifat, kebenaran itu diukur, saudara. Itu kita cerita apa, saudara? Cerita dikaiosune, atau kita cerita sadik, ya sadik. Kalau ada sadik, ada dikaiosune, maka kita cerita sedekah atau diakonia, saudara ya. Oh, pasti, saudara ya, pasti. Nah, saudara, ketika wilayah Israel diukur, Israel tidak akan mengambil wilayah yang bukan miliknya, saudara. Ya, Anda lihat bagaimana Benyamin Netanyahu jelas berkata, kita tidak akan mengambil Gaza. Ya, kita tidak akan mengambil wilayah yang bukan milik kita, saudara. Ya, kita tidak akan mengambil. Kalau West Bank itu mau diambil, kenapa? Ya, karena itu wilayah mereka, saudara. Ya, harusnya wilayah mereka. Selama ini mereka kembalikan mereka ke Golan dulu nggak dia kembaliin ya, dataran tinggi Golan, karena itu wilayah mereka, saudara. Ya, jadi ada 3 wilayah, dia punya Arab, Golan punya Syria, West Bank punya Yordania, Gaza punya Mesir. Dulu dataran tinggi Golan nggak dikembalikan karena itu wilayahnya mereka. Kerampok enggak, itu wilayah saya kok. Karena begitu ya, saudara ya. Dan orang Surianya nggak mau berdamai kok. Jadi dia nggak ada ampun, saudara. Tetapi West Bank karena Transjordannya mau berdamai, ya udah ikhlasin. Tapi Transjordannya nakal, saudara, dikasihkan ke Palestina. Ya, waduh, repot jadinya nih. Nah, kemudian Gaza juga sama ya. Mesirnya nakal, malah diberikan ke Gaza. Orang Mesirnya nggak menerima warganya sendiri, saudara ya. Karena dia tahu ini orang-orang brengsek semua, saudara. Tetapi Israel tidak akan mengambil yang miliknya. Gaza itu tidak akan diambil, saudara ya. Malah mungkin bisa tuker-tukeran sama Askelon Ashdod, saudara ya. Dan Askelon Ashdod itu bisa kembalikan ke mereka, West Bank diambil alih, saudara. Nanti tuker-tukerannya begitu. Jadi kembali ke peta Israel di zaman Daud, saudara, nanti ya. Bisa jadi begitu, ya. Diukur seperti itu. Kita tidak mengambil apa yang menjadi milik kita. Sedekah atau diakonia itu bukan milik kita, saudara. Itu bagian yang milik orang-orang miskin itu, saudara. Sehingga kalau Anda tidak bersedekah, tidak berdiakonia, Anda sedang ngerampok punya orang, saudara. Ya, hanya tali sifat, tali kebenaran, saudara. Kebenaran, ada satu kebenaran, bukan kebenarannya kita. Banyak orang kalau sama saya el-elan kebenarannya sendiri, saudara. Ya kalau saya bilangnya, pokoknya Alkitab bilang ini. Alkitab bilang ini, saya tidak urusan. Pokoknya Alkitab bilang ini. Sudah selesai, saudara. Ya, dan Alkitab tidak kayak Al-Quran. Al-Quran mah ngawur, saudara. Pokoknya jihad, pokoknya bunuh. Alkitab mah nggak ngajarin begitu, saudara ya. Alkitab mengajarkan kita untuk berdiakonia, bersedekah. Ya, Anda lihat ya, Rema di dalam komunitas kita setiap tahun adalah diakonia, bersedekah, saudara. Lakukan dengan kesungguhan hatimu, maka kamu akan diberkati, saudara ya. Tetapi bagaimana kamu bisa diberkati kalau kamu tidak bekerja? Nggak bisa. Apa yang mau diberkati, saudara? Sama, saudara ya. Bagaimana apa namanya seseorang bisa diberkati kalau dia tidak bekerja? Ya, apa yang mau diberkati dalam kerjanya itu? Kalau dia tidak bersedekah, sama juga apa yang mau diberkati, saudara? Ya kan? Nah, sama. Orang mau mendengar suara Tuhan, bagaimana dia mau mendapat rema, kalau logosnya aja nggak ada, Anda harus baca logos. Anda harus baca firman Tuhan. Karena itu bahannya, materialnya untuk diberkati. Itu adalah tepungnya, supaya menjadi roti, saudara. Itu yang diberkati, tepungnya itu tidak habis-habis. Ya, logosnya itu harus ada logos, supaya logos itu diberkati menjadi rema. Karena Anda mendengar suara Tuhan menganan mengiri, dituntun, saudara, hidupmu. Ya, harus baca firman Tuhan. Kalau Anda nggak baca firman Tuhan, omong kosong. Anda mendengar suara Tuhan, bohong, saudara. Nah, sama ya. Kalau Anda tidak bekerja, bagaimana apa yang mau diberkati? Anda sendiri nggak bekerja. Jadi bohong, nggak bisa ya. Jangan, itu masalahmu, saudara. Kenapa hidupmu tidak diberkati? Itu tadi, karena kamu tidak bekerja. Ya, loh, sama, saudara ya. Kenapa banyak orang, Pak, saya ini diberkati menimpa dan lama mati, tapi saya sakit-sakitan. Karena kamu tidak bekerja.
ya, dan kamu tidak berdiakonia. Waduh, itu muter-muter ada di sana, saudara. Semua rumus kehidupan itu ada di sana. Lakukan itu, kamu akan bahagia, saudara. Kamu akan diberkati, kamu akan sehat, kamu akan bahagia, kamu akan kelimpahan. Rumusnya cuma itu, muter-muter, saudara. Ya. Mati malam kalau Anda dengar firman Tuhan, ya ada dua hal. Satu, yang tidak bekerja jangan makan. Mau orang kaya, mau orang miskin, kamu tidak kerja jangan makan, puasa. Bukan nyindir, memang puasa beneran ya, bikin puasa kamu sehari. Kita tiap hari kita udah bahas itu ya selama minggu-minggu ini. Kedua, ya, jangan kumpul sama orang sial, saudara. Ya, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ya, saudara ya. Anda tiap hari kumpul sama pencemooh, laku keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah. Ya, Anda kumpul sama orang yang cerdas, orang kumpul sama orang yang hidupnya positif, saudara ya. Nah, itu Anda akan diberkati nanti, saudara. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, kata Mazmur Daud, saudara ya, dan Amsal juga bilang. Jangan, saudara, jangan menjadi penanggung bagi sesamamu. Jangan orang sial nanggung sial, saudara. Kumpullah bersama dengan orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati oleh surga bersama dengan surga. Jangan yang melawan surga. Kumpullah dengan orang-orang punya cinta yang melimpah, orang-orang yang suka berdiakonia, bersedekah. Jangan kumpul sama orang-orang pelit. Jangan kumpul sama orang-orang yang kere, saudara. Aduh, itu dia. Ini framing-framing sialan dia kan. Framing-framing sialan kan ada selama ini kan udah terlanjur kumpul sama penjudi, pemabuk. Ini kok saya pada bergaul. Udah kita bahas kemarin ya, saudara ya. Beberapa hari berturut-turut. Berkumpul dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Kamu akan positif hidupnya, kamu akan diberkati, kamu akan bangkit, saudara. Serius, saudara ya. Masalahnya, kalau orang nganggur, kumpul sama orang positif, apa yang terjadi, saudara? Tersinggung. Orang nganggur, kalau Anda biasa nganggur, lalu Anda berkumpul dengan orang-orang yang positif hidupnya, saudara. Wah, kamu perasa ya, kelara-lara hatimu, saudara. Percaya nggak? Wah, jangan nggak percaya saya. Orang nganggur, tiba-tiba ada ketemu dengan orang yang positif, saudara. Kamu kelara-lara. Karena orang yang positif ini kan lari, loh. Cek, 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 cek. Orang nganggur apa? Hah? 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 Aku ditinggal? Hah? Loh, aku kok disakiti? Loh, tampak loh. Capek kita, orang-orang yang positif, kedatangan orang nganggur juga capek, saudara, sebetulnya. Udah bagus kita terima kamu. Jangan baperan. Jangan baper, saudara. Kamu tahu diri, kamu dari nganggur, kamu dari negatif, mau belajar jadi positif. Ikut lari. Jangan banyakkan perasaan, ikut lari. Jangan berdelusi kamu. Nggak ada orang ngerasani kamu, nggak ada orang mau nyingkirkan kamu ngerasanya disingkirkan. Ya kan? Kan gitu kan dalam komunitas kan selalu begitu, saudara. Karena kamu bisa nganggur. Jadi kamu sensitif, saudara ya. Gampang apa ngacengan, saudara. Gampang apa? Kok gampang tersinggung, sensitif gitu, saudara ya. Samanya bilangnya apa ngacengan ya. Gampang tersinggung soalnya, saudara ya. Karena biasa celutak, bikinnya jorok. Orang nganggur kan bikinnya jorok, saudara. Ya, udah aku pikirannya jorok coba kan. Kalau orang sibuk pikirannya udah nggak sempat jorok, gimana mau jorok pikirannya? Ya saya gimana mau jorok? Saya sibuk sekali saudara pikirannya. Ya kan. Jadi kalau orang nganggur itu wah, pikirannya kosong lompong saudara. Makanya jangan nganggur pas saya cacat Pak gundulmu Pak ya nggak ada alasan. Nggak ada alasan kamu cacat nganggur nggak ada. Dasarnya kamu memang males. Ya kan? Dasarnya memang males kan. Coba begitu masuk dalam komunitas kita kan diberkati kan. Karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, kamu masuk ke dalam, ya kan ikut diberkati kan? Tapi terus kamu bawa sifat negatifmu ke dalam sini, iya kamu terpental lagi, saudaramu. Memang kamu bukan kumpulannya kita, kamunya tidak mau menyesuaikan, malah ini kita jalan nih, ya, jadak, kayak sementara usia jalan ya, kiri, kanan, gitu jalan begitu ya. Tiba-tiba kamu lari ke seok-seok, saudara. Wah, gerubah, wah, gerubah, wah, gerubah, wah, gerubah. Ini tendang ke seret-seret, saudara. Kamu harus tentu langkahmu harus disamakan dengan kita. Langkahmu, derap langkahmu harus sama dengan kita supaya kamu jangan terseok-seok di sini. Positif. Jangan merasa tersinggungan.
Jangan ngatur-ngatur orang lain. Kamu ikutin, kamu jangan sok ngatur-ngatur orang lain, saudara. Ikutin aturannya. Ada orang bolak-balik masuk sini mau ngatur-ngatur orang lain, saudara ya. Mau ngatur-ngatur kita. Kamu baru masuk ngatur-ngatur kita. Kamu siapa? Oh, ini kerajaannya Paul Sang ini. Paul Sang jadi rajanya Gundulmu Peang, saudara. Pak Iman itu rajanya itu. Kalau Pak Iman sudah bersabda, sudah nggak ada yang kalah. Oke. Pak Imannya nggak enak aja lu Gundul Peang lu. Nggak ada rajanya di sini. Kita berjalan dengan sebuah irama, saudara. Tak, 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 tak. Anda kedudukan, burak, 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 burak. Kayak Mr. Bean, Anda ya. Kikuk, saudara ya kan. Kayak Mr. Bean ya kamu. Kamu tidak menyesuaikan iramanya, malah kamu ngatur-ngatur. Malah kamu nengok kita, ngajarin langkahnya salah, inilah salah. Kamu sendiri yang salah, ngajarin kita orang lain, saudara suruh salahin. Kita jengkel, jaring yang bagus, saudara, nggak ditendang, saudara. Kita cuma jak, 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 jak. Kamu yang tertinggal sendiri, kamu yang tertendang sendiri karena tidak ikutin iramanya kita. Ya, makanya kamu nggak diberkati juga. Ini kamu tidak diberkati, terlempar lagi keluar ya. Karena salahmu sendiri, bukan salah kita. Itu dikasih kesempatan besar dalam kita, saudara ya. Dari mulai pekerjaan, dari mulai makan, dari mulai kesempatan, semua, saudara. Bahkan berkat-berkat jasmani dan rohani diberikan. Anda hanya perlu menyesuaikan langkahmu dengan komunitas ini. Ya, itulah tali sifat sudah diukur. Ya, kita akan diukur. Ya kan? Saudara, ada menarik tadi ya. Saudara, di dalam kitab Payo itu ada angka 1260, ada angka 42. Saudara lihat ya, setiap kepada orang percaya pakainya 1260, saudara. 12 dan 6. Ya, 12 ditambah dan 6. Karena 22. Ya kan? 12 itu adalah 6 kali 2, saudara. 42 itu adalah 6 dikali 6 tambah 6, saudara. Ya. Aneh ya. Nah, rumusnya ya, itu dalam kaptela itu pakai itu, saudara ya. Kalau angka 1260 itu adalah 12 ditambah 6. Ya. 12 murid Yesus itu kalau diutus itu selalu dua-dua, saudara. Ya, 2 saksi ya, saudara ya. 1260 untuk bersaksi, 2 saksi. Ya, 12 ya, 6 artinya 22. Kalau 42 bulan itu kepada antikris, kepada orang jahat, saudara. Itu 6 dikali 6 ditambah 6. Ya kan? 6 dikali 6 ditambah 6. Dan dikatakan 42 bulan. Kata menes di situ adalah new moon, bulan baru. Apa bulan baru, saudara? Bulan sabit, saudara. Hilal. Ya. Hilal ya. Makanya selalu mengatakan bulan. Antikris itu selalu bilang 42 bulan. Hilal. 1260 hari Yom, saudara. Menggunakan kata Yom. Mengapa Yom? Yom itu adalah sebuah periode, adalah sebuah masa di mana kita orang-orang percaya dihitung harinya, saudara. Ya kan? Hari Yom, ya kan? Yom 1, Yom 2, Yom 3, Yom 4, Yom 5, Yom 6. Makanya tadi 12 ditambah 6. Nah, itu, saudara ya, itu rahasianya angka itu tadi ya. 42 bulan diunjak-unjak oleh orang asing, saudara. Nah, kalau Anda tidak ikut derap langkahnya 2 saksi Allah ini, baperan, delusi, kalau kamu masih malas-malasan, masih nganggur, kamu kan terlempar, saudara, dari komunitas. Serius, saudara ya. Bukan kita ngelempar, kamu sendiri yang ngelempar dirimu sendiri, yang kacau sendiri, kamu ngawur sendiri. Ya, kamu yang ngawur sendiri, tidak datang. Sementara kita sudah kemana-mana, kita sudah mau bagi-bagi 1000 sepatu, 1000 kursi roda, kita sudah bagi-bagi 1000 makanan, kita bahkan, waduh, 1000 macam berkat ada di sini, saudara ya. Segala ada di sini. Nah, dan komunitas kita makin bertumbuh terus, saudara ya. Makin bertumbuh terus. Ya, dalam jasmani dan rohani. Lalu Anda terlempar, kan eman-eman kan. Anda sudah masuk di sini,
sudah di dalam, sudah ikut bersama-sama melangkah, tapi kamu terlambat gara-gara baperan. Harusnya kamu begitu mau masuk, kamu cepat kakimu, terhadap langkahmu, kamu ikutin, nggak usah mikir perasaanmu, saudara. Satu, jangan pikir perasaanmu. Kalau kamu perasa, kamu sakit hati terus, saudara. Orang nganggur itu gampang sakit hati. Ya. Kedua, jangan jangan nganggur. Tadi pertama ya, jangan perasaan. Tapi kedua, jangan nganggur. Kalau kamu nganggur, kamu gampang sakit hati. Kalau kamu nganggur, kamu tidak akan diberkati. Gampang sakit hati dan tidak diberkati, saudara. Rugi siapa kamu sendiri. Diberikan kepada orang asing untuk diinjak-injak, saudara. Ya kan? Diinjak-injak dengan roh dusta, rohnya Hilal ini kan, roh dusta, roh baper, roh delusi, kebencian, apalagi dusta, dusta itu ya. Isinya itu, isinya kebencian, isinya dusta, ya, kebencian dan dusta. Oh ya, cuma dua itu, sorry ya. Ya benar ya, cuma dua ya. Tadi sore sudah kita belajar ya, kemarin sore ya, kita roh inonia. Roh dusta dan roh kebencian. Itulah rohnya Hilal bin Syakar, saudara. Rohnya Hilal bin Syakar yang disebarkan oleh Muhammad. Cuma ada dusta dan kebencian. Dan kamu sedang melawan surga. Kamu didusta. Ya, kamu ditipu daya dengan pikiranmu sendiri, ditawan kamu ya oleh roh-roh dunia ini. Akhirnya kamu penuh dengan kebencian. So, fitnah sana, fitnah sini, hasut sana, hasut sini. Kamu yang victim pokoknya. Padahal kamu sudah bikin sakit orang berapa banyak itu di sini. Tapi kamu kan merasa kamu victimnya kan? Padahal kamu udah bikin sakit orang berapa banyak gitu. Wah, Bu Desi aja sampai nangis. Kamu yang bikin sakit hati, kamu yang jadi victimnya. Nah iya, kamu yang bikin sakit hati orang, malah kamu yang jadi victimnya kan? Banyak yang begitu, saudara ya. Banyak yang begitu. Nah kita juga seperti itu, saudara, dalam komunitas. Belajar hidup di dalam komunitas yang benar. Ya, diukur, saudara, hidup kita dengan kebenaran, dengan cinta. Makanya tadi ya, roh dusta dan roh kebencian. Atau Anda di dalam roh cinta. Di dalam cinta kasih, di situ ada kebenaran yang membuahkan diakonia, saudara. Anda tidak mencari keuntungan pada dirimu sendiri, tapi bagaimana kamu bisa memberikan kontribusi bagi komunitas untuk kita bisa sama-sama saling memberkati. Bukannya saling baperan, pengen saya yang berkuasa, siapa yang berkuasa, pengen ngambil alih. Iya kan? Pengen ngambil alih kan? Ngatur-ngatur. Itu Isabel, saudara ya. So, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu pengen menjadi yang utama di sini, ya, kamu harus jadi pelayan dulu. Nah, kalau kamu udah siap jadi pelayan, kamu nggak akan pernah bisa di sini untuk tampil, saudara. Iya kan? Karena kalau kamu tampil, kamu sudah siap jadi pelayan di sini. Sudah siap kayak Pak Iman. Kamu sudah siap, ya, kayak Bu Cinta. Nah, itu udah nggak urusan dirasani orang, dia apa, pokoknya maju terus. Nggak urusan baperan, pokoknya nggak urusan, saya tak melayani Tuhan. Itu, saudara. Karena siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu harus melayani. Dua saksi Allah itu bisa menjadi dua saksi Allah. Karena dia sudah ditempa, sudah dibentuk dengan segala penderitaan, wah, apalagi roh baper, udah empuh dulu, naruh di mana roh bapernya ya, udah hilang ya. Udah kasihkan orang ya bapernya ya. Baper udah kasihkan orang, sebut taruh di mana. Anda masih bawa sini, masih bawa baper, masih bawa delusimu. Kita emang udah nggak tahu taruh di mana, bapernya kita udah hilang kali. Udah mau kemana lupa, mungkin bawa Bu Sarma kali kemarin, baper kemarin kita udah titipin Bu Sarma, hilang. Bu Sarma juga hilang, kemarin tanyain hilang Pak, ya udahlah Bu, sembuh. Ya, jangan kesini bawa-bawa baper kamu, jangan, saudara ya. Jangan, karena tidak ada, kita ini perang, ada dua pihak. Kamu membawa roh kebencian dan roh dusta, playing victim di situ, atau kamu jadi pemenang, kamu pahlawan.
roh baper, roh delusi itu kamu hilangin. Oh ya, di sini cuma ada roh kebenaran, di mana saya tetap mau kontribusi. Di situ ada apa, saudara? Ada cinta, ada diakonia. Cuman itu saja, saudara. Nggak ada orang mau nyakitin kamu. Emang kita nggak sempat, udah nggak kepikir, saudara. Nggak ada orang mau nyingkirin orang tuh, nggak ada di sini, saudara. Kamu yang tersingkir sendiri. Kamu yang nganggur kok. Kamu nganggur, celutak kok. Kamu hidupnya celutak, gangguin orang lain kok. Bukannya kamu fokus jalan, malah kamu ngurusin yang enggak. Dalam hidup kita semua ada di komunitas manapun selalu begitu, saudara. Dorap langkahmu, saudara. Jangan baper. Saya mau biar saya tuh benar-benar nyata di sidang sama full timer gereja 20, di sidang saya, saudara, terang-terangan di sidang ya, di fitnah harus keluar sudah voting, saudara. Siapa yang mau Paul keluar? 25 orang full timer gereja ngacung semua, saudara, supaya Paul itu terang-terangan, saudara ya. Itu aja saya nggak baper, tenang-tenang saja. Ya, kenapa? Karena saya penuh dengan cinta. Saya melakukan buat Tuhan, bukan buat saya. Lalu penatua bintang apa? Yang mau Paul keluar, silakan keluar. Paul biar di sini saja. Coba, saudara. Kalau hidupmu berguna, ya begitu. Ya. Nah, itu, saudara, yang anak-anak perlu lakukan dalam kehidupanmu. Fokus, karena kita udah nggak punya waktu lagi. Ya, udah nggak ada waktu lagi. Waktu ini makin dekat, makin hari makin dekat, saudara. Jangan berpikir ya buat dirimu. Orang mikirnya diri sendiri. Suami istri mikir diri sendiri. Kamu ngomong gini, kamu, saudara. Mami saya itu matanya lebar, belok, saudara ya. Mami saya itu ya kayak bule, matanya belok. Jadi papi saya kalau berantem sama saya, kamu kok melototin saya? Kamu kok melototin saya? Kurang ajar kamu. Mami saya memang matanya belok, saudara. Jadi mami saya bingung. Ya memang begini matanya, kamu kan jatuh cinta sama saya karena mata saya belok begini. Sekarang kamu belok, mata belok begini, kamu bilang saya melototin kamu. Dasar manusia ini, papi saya itu ada aja. Iya kan? Barangnya sama, saudara. Barangnya sama, mata belok yang indah ini, saudara. Tapi yang satu dipenuhi dengan cinta dulu, waduh, mata beloknya membuat aku tersengsam, saudara. Tapi begitu kondisinya orang punya anak 3, ekonomi sulit, mata beloknya jadi apa? Kenapa kamu melototin saya? Dijak ngomong. Perempuan kamu melototin saya. Tidak boleh kamu melototin saya. Itu, saudara. Apa yang membedakan mata belok ini? Satu, dulu cinta, kemudian jadi kebencian, saudara. Lebih tepatnya nafsu ya, saudara ya. Ya kan? Sama, saudara. Tali ukur. Anda mau lihatnya dari mana? Tali ukur, Anda mau melihat diukur yang di dalam, ukuran yang dalam, atau ukuran yang di luar? Dari mana kamu melihat tali ukur ini, saudara? Ada orang ngajari kamu, ngasih tahu kamu, negur. Kamu mau melihat yang positif, bahwa saya akan maju kalau saya diperbaiki. Untung kamu ngomong dengan belak-belakan. Coba kalau saya nggak ngomong-ngomong, saya diem, saudara, nggak ditegur. Ya kan? Kalau nggak ada yang negur kamu, siapa yang mau negur? Diam-diam tiba-tiba kamu disingkirkan. Untung kamu dikasih tahu, dan tidak disingkirkan, tapi dikasih tahu. Berapa kali saya terang-terangan ngomong ya, banyak ya, marah, saudara, nggak terima. Kalau saya mah bodoh amat, saudara ya. Dulu nggak kenal, kemarin juga nggak kenal, hari ini kenal, besok nggak kenal, nggak apa-apa, saudara. Saya mah nggak kayak orang Jawa, jangan kalau kita sudah ini mencari teman itu susah. Buat saya cari teman gampang, saudara. Cari teman gampang, bagi-bagi duit, cepat cari teman, saudara. Cari teman itu gampang. Bohong kalau cari teman susah. Kamu kere ya nggak punya teman, saudara. Benar nggak? Ayo, ini siapa yang baru bangkrut? Ya, kamu kan ditinggal teman-temanmu kan. Dulu kamu lagi suki kan, temanmu banyak kan. Cari teman itu gampang kalau kamu punya duit, saudara. Kalau kamu mencari teman yang sejati, itu diuji melalui konflik, melalui kesusahan bersama, susah seneng, disitulah ya, disitulah kemudian kamu punya teman-temanmu yang sejati, saudara. Jangan, itu salah siapa ngomong ya, cari teman itu
mencari satu teman lebih penting, punya satu musuh itu lebih banyak daripada punya 1.000 teman. Wah, goblok ini saudara. Sekalipun seluruh dunia memusuhin saya, saudara, enggak urusan. Saya fokus sama Tuhan. Kamu kalau fokus sama Tuhan, wah musuhnya banyak kamu, saudara. Tapi jangan bangga kalau musuhmu banyak. Jangan-jangan memang kamu yang rese. Itu kamu harus, semua itu kamu harus, aduh, itu yang bukan firman Tuhan, kamu itu singkirin semua, saudara. 1.000 teman itu kurang. Satu musuh itu terlalu banyak. Lah, saya musuhnya saya Indonesia, saudara. Lah, kamu mau jadi musuh saya. Nggak ngefek, saudara. Nambah satu musuh lagi saya nggak ngefek. Lah, satu Indonesia sudah jadi musuh saya kok. Nambah satu lagi udah ngefek saya, saudara. Udah berasa. Pak, Bu Sarma, Pak Paun nambah musuh lagi ya. Satu lagi. Satu. Bentar. Kemarin sudah 280 juta loh musuh saya. Ini nambah satu lagi. Dari seorang efek. Timbangannya nggak nambah. Nggak goyang, timbangannya nambah satu lagi. Kalau ada musuhin saya nggak ngefek, sudah ada berapa orang. Aku tak musuhin kamu sekarang, tenang-tenang. Dipikir dia bisa ganggu saya. Ya kamu se-Indonesia saya lawan kok, apalagi cuma kamu. Saya bilang sama si Ceker Babi kan dulu gitu kan. Ya cuman kamu. Tambahin cuman kutu kupret Ceker Babi. Begitu saudara. Fokus saya fokus saudara. Saya nggak urusan orang ukur saya. Saya tidak urusan orang menaruh ukurannya kepada saya, diukurkan ke saya nggak urusan saudara. Saya ada di dalam ukuran itu atau di luar ukuran itu kan terserah saya. Lah kamu diukur orang lain, kamu terus ditutup begitu, diukur sama orang yang goblok, kamu yang goblok, saudara. Kenapa kamu mau diukur sama orang lain? Kamu yang goblok, saudara. Kamu dicucuk orang lain, cucukannya ajar kamu cucuk saya. Siapa suruh kamu cucuk saya? Kamu ngukur saya, ya beliin baju baru, ngukur beli baju baru nggak apa-apa. Kamu ngukur saya, terus saya ditajangin. Kan goblok Anda mau diukur badannya, wah ini bajunya bukan bajunya kamu nih, lepas. Kan goblok Anda. Kalau kamu ngukur saya, kamu beliin baju baru saya. Baru boleh kamu ngukur saya, kalau nggak usah. Begitu, saudara. Nah, bukan berarti saya cari musuh. Bukan. Tetapi saya lagi kasih tahu Anda kalau di dalam hidupmu punya kesibukan, hidupmu itu sibuk, hidupmu itu penuh dengan produktif, hidupmu itu penuh dengan segala karya dari cinta, kamu tidak mikir punya musuh, saudara. Kamu tidak mikir punya 1.000 musuh, kayak punya 1.000 teman, kamu udah nggak ngurus, saudara. Kamu sudah nggak ngurus, kamu sendiri sibuk. Kamu nganggur sih. Wah, kalau orang nganggur itu banyak sialnya. Udah gitu, kamu kumpulnya sama orang-orang nganggur lagi. Tambah sial. Terus Anda berusaha buang sialmu. Anda kalau dibuang, dijadikan tempat sampah begitu, jangan mau, saudara. Kalau saya nggak mau, kemarin nggak. Wah, saya mau konsultasi, Pak. Mau buang sial, Pak. Nggak mau. Enak aja buang sial sama saya. Buang sial sana. Di kelenteng sana buang sialnya. Kalau mau buang sial di kelenteng, saudara. Kalau sama saya, kamu datang sama Nabi ke-26, tak nasihatin, kamu nggak mau nurut, bodo amat. Iya dong. Kok gembala begitu? Nah, kamu datangnya gembalanya kalau mau yang dilus-elus. Wah, gatel, Pak. Tuh. Oh, iya, kata ya, dilus-elus ya. Pak, ini Pak jerawat. Oh, dilus-elus ya. Wah, Anda datang sama saya. Pak, jerawat, Pak. Tak ambilin openg, saudara, tak sulak, saudara. Pak, jerawat, kamu tinggal dikasih krim. Selesai. Gatel, dikasih salep 88, selesai. Gatel. Nah, ribet tuh orang begini, saudara. Jangan begitu, saudara. Kalau jangan. Gembalamu begitu, makanya kamu nggak maju-maju, saudara. Anak saya waktu kecil ya, saya kan orangnya suaranya kayak gledek, saudara. Anak saya kaget. Si Baisi itu kan kayak anak, saudara, lembut, saudara ya. Begitu, jangan. Saya bilang begitu ya. Begitu saya bilang, cengeng kamu. Baru diomongin itu udah nangis. Tak lagi, saudara. Jangan nangis. Oh, nah saya dua-duanya kalau saya teriak udah nggak ada yang begitu, saudara.
Jangan, dia cuma kaget aja terus jadi diam aja. Itu tuh baik aja, nggak ada apa-apa. Harus biasa bapaknya gledek, saudara. Nah, Anda punya ketua pembina gledek itu, saudara. Ibu satu itu, saudara. Hati-hati, kamu jangan baperan, kamu, saudara. Kamu baperan, nanti kamu kena ibu satu itu gledek, kamu hangus, saudara. Sambar bedek di siang hari bolong. Dan bilang-bilang. Tuhan Yesus memberkati.